Assalamualaikum, Sobat Wanci Nyarita, Dara Ramang. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di Ruang Wanci Nyarita edisi ke-18. Sobat Nyarita, Wanci Nyarita ini adalah satu ruang untuk kami para praktisi khususnya di kepariwisataan untuk bersharing ya, bercerita tentang perspektif dan hasil observasi di kepariwisataan supaya dapat disimak barangkali kemudian dapat direlevan tetap relevan dari historical awal sampai ke terkini begitu ya. Mudah-mudahan nanti yang kita akan bahas ini dapat membantu Sobat Nyarita dalam mencapai standar dan selalu memelihara standar. Dan hari ini kita akan masuk di edisi ke-18 ini adalah bicara tentang standar kompetensi kerja ya. Kalau dulu kan kita sudah dari awal standar usahanya, sekarang kita masuk di standar kompetensi kerja untuk SDM-nya, begitu. Sobat Wanci Nyarita, yang hari ini kita akan eh, ceritakan adalah tentang standar kompetensi kerja terapis spa ya. Kemudian pastinya Sobat Nyarita baik level apapun di ruang apa namanya ruang dunia usaha dunia kerja pastinya selalu harus mengisi kompetensi dan profesionalisme kita ya. Nah, diawali dulu pertama adalah tentang kompetensi itu sendiri. Kompetensi itu di dalamnya ada tiga ya pembentuknya yaitu skill, knowledge, attitude ya. Jadi kalau dengan secara definisi kompetensi kerja itu adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup skill, knowledge, attitude tersebut dalam melakukan satu pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan. Jadi orang kompeten itu adalah pastinya tahu standarnya begitu ya. Kemudian dalam kompetensi itu juga ada namanya dimensi kompetensi yang terdiri dari 5 dimensi yang harus dimiliki oleh orang-orang kompeten ini nih. Satu task skill ya, kemampuan melakukan satu pekerjaan. Kemudian keduanya task management skill, kemampuan melakukan beberapa serangkaian tugas dalam satu periode pekerjaan. Kemudian ketiga, contingency management skill, kemampuan melakukan tindakan untuk problem solving, begitu. Kemudian keempatnya adalah job role environmental skill, kemampuan keterampilan bekerja sama dan memenuhi tuntutan perusahaan atau taat SOP ya. Kemudian yang kelima, transfer skill, yaitu keterampilan beradaptasi dalam lingkungan kerja yang baru. Nah, tadi kompetensi, kemudian secara standar kompetensi kerja yang ada di Indonesia ini ada tiga ya yang berlaku yaitu SKKNI, SKK khusus, dan SKK internasional. SKK internasional ini adalah standar kompetensi kerja yang ditetapkan oleh satu perusahaan eh, multinasional dan digunakan secara internasional. Kemudian kalau SKK khusus itu adalah berarti standar kompetensi kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk tujuan internal perusahaan itu sendiri atau yang satu grupnya begitu ya. Kemudian yang bersifat publik ini adalah SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, keterampilan, pengetahuan, kemudian sikap kerja yang relevan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini yang kita akan bahas nih di SKKNI ini ya, Sobat Nyarita, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, dalam SKKNI ini kan di dalamnya terdiri dari beberapa unit kompetensi ya, bahkan ada pemetaan kompetensinya tuh pasti itu dalam satu SKKNI itu. Nah, untuk dalam unit kompetensi itu pembentuknya ada 7 variabel ini, mulai dari kode unit kompetensi, kemudian judul unit kompetensi, lalu deskripsi, ya, kemudian elemen kompetensi, lalu kriteria unjuk kerja, lalu batasan variabel dan panduan penilaian. Jadi Sobat Nyarita kalau lihat SKKNI, kalau lu cermati UK-nya tuh harus dari mulai kode sampai ke panduan penilaiannya Sobat Nyarita. Karena banyak yang terjadi unit kompetensi ini dilihatnya hanya hanya sampai EK dan ke UK aja gitu. Padahal kan harus lihat sampai ke bawah ada batasan variabel dan panduan penilaian supaya utuh gitu kalau melihat satu kompetensi itu begitu.
Nah, ini contohnya secara unit kompetensi itu seperti ini tampilannya dari unit, kemudian dari kode, judul unit, deskripsi, elemen kompetensi, sampai KUK, kemudian batasan variabel dan panduan penilaian. Nah, di panduan penilaian itu tolong Sobat Nyarita lihat aspek kritisnya. Jadi aspek kritis ini adalah jadi indikator ketercapaian dari si unit kompetensi tersebut begitu. Ya. Nah, ini sangat berguna sekali. Coba nyari tahu unit kompetensi ini yang ada di Standar Kompetensi Kerja Nasional ini. Ini kan hasil dari rumusan eh, semua stakeholder ya, dari dunia usaha, dunia industri, lalu ada akademisi, lalu ada praktisi, lalu ada pemerintah begitu. Lalu dibuatlah SKKNI dan ini diterapkan di industri itu sebagai SOP, kemudian diterapkan di pendidikan pelatihan itu sebagai basisnya, eh, bahan dasar kompetensinya, lalu masuk di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, itu untuk assessment based competencies ya. Nah, di SKKN itu kalau judul unit itu adalah judul SOP kalau di industrinya ya, kemudian deskripsi itu ruang lingkup SOP-nya, kemudian elemen itu langkah utama prosesnya, kemudian KUK itu adalah instruksi kerjanya atau work instruction. Batasan variabelnya, spesifikasi, kemudian panduan penilaiannya adalah eh, Q, Quality and Assurance. Nah, ini maksudnya supaya apa saya sampaikan kepada Sobat Nyarita, bisa SKKN ini itu sangat harus digunakan, dioptimalkan untuk dipakai di industri untuk dibuat SOP ya, untuk menjadi dasar untuk penyusunan SOP. Nah, SKK ini adalah standar minimum, nanti dibuat sesuai dengan format SOP masing-masing, kemudian silahkan dikembangkan. Jadi SKK ini adalah standar minimum ya Sobat Nyarita, dikembangkan silahkan, tapi jangan dikurangi gitu. Secara alur-alurnya sudah menuntun kita secara sistematis. Jadi di industri itu adalah sebagai SOP-nya, lalu di diklat itu adalah pelatihan berbasis kompetensi, jadi base-nya, lalu di LSP nanti pada saat sertifikasi itu adalah asesmen berbasis kompetensi, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk peta kompetensi yang hari ini kita bahas, yaitu terapi SPA. Nah, ini terapi SPA nomor 267 tahun 2023, Sobat Nyarita. Ini adalah standar kompetensi kerja bidang Sante Para Aqua atau SPA terapi. Jadi terapi SPA. Nah, kalau judulnya di situ Sante Para Aqua, singkatannya SPA ya, untuk terapi SPA. Di sini totalnya ada 469 halaman tuh Sobat Wanita ya. Nah, sekarang saya ringkaskan di sini supaya mudah nanti dipetakannya itu. Ini dalam SKKNI ini selalu ada peta ya, pemetaan kompetensinya. Jadi jangan lupa itu pemetaan ini jadi bahan apa namanya, frameworknya dalam menilai, melihat, meneropong satu lingkup pekerjaan profesi itu seperti apa sih. Nah, lihatnya di pemetaan kompetensi yang ada di SKKNI itu. Ini saya singkat di sini. Di dalamnya ada tujuan utamanya dari SKKNI tersebut. Kemudian dari situ di breakdown fungsi kuncinya apa, kemudian lalu fungsi utamanya apa, lalu jumlah unit kompetensinya berapa, dan fungsi dasar ya. Jadi fungsi dasar itu adalah unit kompetensi. Nah, untuk SKKN ISPA ini, tujuan utamanya dari SKKN terapi SPA ini adalah mewujudkan sumber daya manusia di bidang SPA yang kompeten, memiliki daya saing global, dan mempertahankan tradisi budaya Indonesia. Tuh, Sobat Cerita. Ternyata nggak gampang ya mewujudkan manusia di bidang SPA yang gimana, yang kompeten, lalu memiliki daya saing global, tapi tetap mempertahankan tradisi budaya Indonesia. Itu tujuan dari SKKNI tentang terapi SPA. Nah, dibagi dalam dua kelompok pekerjaan, satu membentuk spa terapis yang berkarakter, yang kedua menyediakan layanan spa yang bermutu sesuai dengan standar. Nah, yang untuk membentuk spa terapis yang berkarakter itu dibagi dua kelompok lagi, yaitu melaksanakan kompetensi hygiene sanitasinya,
breakdownnya ada 4 UK, lalu melaksanakan kompetensi umumnya breakdownnya ada 9 UK. Detailnya nanti Sobat Nyarita lihat saja di SKKNI yang tadi yang 469 halaman itu. Kemudian kelompok kedua yang fungsi kunci itu menyediakan layanan spa yang bermutu sesuai dengan standar, dibagi 7 nih, 7 pengelompokan kompetensi. Pertama, melaksanakan perawatan badan dengan air itu hidroterapi itu di ada 7 unit kompetensi. Lalu kedua melaksanakan kegiatan dengan aromaterapi ada 2 UK tuh, ada hidroterapi, ada aromaterapi 2 UK. Lalu yang ketiga melaksanakan perawatan pijat. Perawatan pijat ada 13 UK. Lalu melaksanakan olah fisik dan olah jiwa ada 2 UK. Kemudian yang kelima melaksanakan perawatan thermal terapi ada 3 UK. Lalu yang keenam melaksanakan perawatan tubuh, wajah, tangan, dan kaki 20 unit kompetensi. Lalu yang ketujuh melaksanakan spa etnik Indonesia totalnya 28 UK. Nah, dilihat dari sini yang poin kedua itu berarti ini jadi checklist para terapis spa mana saja yang sudah dikuasai, mana yang belum begitu. Kemudian memudahkan juga kalau mau memberikan job desk nih, job desknya mau yang mana aja gitu, hidroterapi, aromaterapi, pijat, fisik olah jiwa, termal terapi, lalu spa etnik begitu. Itu supaya mudahnya. Nah, itu nanti total dari SKKN itu 88 UK, ada 469 halaman. Silahkan dari pemetaan ini Sobat Nyarita coba lihat kalau untuk di dunia kerja berarti lihat terapis Pak Sobat Nyarita di situ job desk-nya bagaimana, lalu lihat juga kompetensinya mana yang sudah memenuhi, mana yang gapnya, mana yang belum, kesenjangannya mana. Jadi nanti tinggal di upskilling begitu ya, upskilling mana yang eh, belum kompetennya, sehingga juga untuk usaha spanya bisa bisa dapat layanan tuh, ada untuk layanannya bisa ada standarnya nih, hidroterapinya punya layanan, aromaterapinya punya, perawatan pijatnya, termal terapinya punya, spa etiknya juga ada begitu. Cara melihatnya ini untuk kompetensi kerja SDM-nya, dan juga langsung otomatis nanti secara bisnis bisa mengembangkan usaha-usaha layanan spa-nya begitu. Demikian Sobat Nyarita, terima kasih sekali untuk antusiasnya dalam mengembangkan kompetensi kerja SDM, kemudian pastinya selalu relevan dengan standar-standar dan standar. Terima kasih, kita bertemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.